Shalom saudara, selamat pagi saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kembali lagi kita bisa berada di dalam hadiratnya Tuhan. Saya akan tetap melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Karena itu berbicara tentang harapan Tuhan yang harus menjadi realita dalam kehidupan saudara. Terwujud melalui hidup saudara sebagai gereja yang disebut kekasih Tuhan. Sebelum saya lanjutkan pada Kidung Agung 4 ayat 9 dan seterusnya, saya mengajak kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur padamu Tuhan. Kau berbicara dengan jelas. Menguraikan semua. Apa yang menjadi pengharapanmu, cita-citamu Tuhan. Dari hidup kami Tuhan, sebagai gerejamu. Bermula dari sebagai umatmu, dan akhirnya menjadi sebagai gerejamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau minggu demi minggu, waktu demi waktu Tuhan. Melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Kau menyingkapkan, Kau menguraikan Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan-Mu Tuhan. Atas hidup kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan. Supaya kami bukan hanya memiliki pewahyuan, pengertian, bahkan hikmat-Mu Tuhan. Agar itu terwujud dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berbicaralah Tuhan tanpa batas. Bukankah ada Roh yang kudus dalam batin kami yang akan menguraikan, membuat bagaimana pribadi ataupun sifat dasar firman itu menjadi realita, menjadi daging, menjadi kehidupan pada diri kami Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan lanjutkan lagi dalam Kidung 4 ayat 9. Engkau mendebarkan hatiku, dinda pengantinku. Kita sudah bahas lagi tentang pengantin minggu lalu. Ini adalah saatnya dikatakan pengantin. Engkau mendebarkan hatiku. Engkau mendebarkan pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata. Dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Perhatikan ini. Mulai dari ayat 1 pada pasal 4. Ini adalah kepribadian yang ditampilkan di dalam hadapan Tuhan sampai ayat yang ke-6. Sampai ayat yang ke-6 ditampilkan di hadapan pemandangan Tuhan. Dari si gadis Sunem ini. Yaitu yang adalah gereja sebagai kekasih Tuhan. Tapi mulai dari ayat yang ke-8 adalah sikap, adalah ketetapan hati, adalah tindakan yang diharapkan Tuhan dari gerejanya. Sama seperti apa yang diharapkan si gembala, kekasih si gadis Sunem ini. Dari kekasihnya itu si gadis Sunem. Dia bilang, turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku datang kepadaku. Ini berbicara tentang berkat-berkat yang kelihatannya spiritual. Bisa mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan, kekasih kita. Maka itu harus dihindari. Apa arti dihindari? Minggu lalu saya sudah uraikan sedemikian rupa. Bahwa berkat-berkat itu bisa menjadi singa, macan tutul. Menerkam hidup saudara. Itu sebabnya itu kau harus mampu menaklukkan upaya untuk mengubah sikap hatimu. Kau harus bisa taklukkan itu. Sehingga engkau tetap dalam kesetiaan. Sekarang di sini dikatakan, sikap apa lagi, perbuatan apa lagi yang justru harus digambarkan
oleh si gadis Sunem ini, oleh gereja Tuhan sebagai kekasih Tuhan, yang harus ditampilkan dalam kehidupannya. Dan ini membuat Tuhan berdebar-debar hatinya. Dalam bahasa lain dikatakan mendebarkan hati di sini adalah membuat seorang itu terpikat, terpesona, ataupun tindakannya si gadis Sunem itu menangkap hati, menawan hatinya. Tuhan ingin juga mengalami hal yang sama dari hidup saudara. Berarti apa yang diharapkan Tuhan ini tentang mendebarkan hati bisa saudara lakukan. Saya katakan bisa saudara lakukan. Kita lanjut lagi. Kau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Kenapa disebut Dinda? Dinda ini artinya adalah saudariku. Saudari persaudaraan, saudara. Saudari satu ayah, satu ibu. Mengapa disebut Dinda? Pengantinku. Pengantin ini disebut adalah istri, kekasih, pasangan. Dinda atau saudari, perempuan, ini menekankan tentang mengenai kesamaan DNA. Atau sifat dasar yang identik. Mari kita lihat, apakah betul kita memiliki sifat dasar yang identik dengan Kristus? Apakah betul apa yang dikatakan Kristus dalam Ibrani pasal yang kedua? Jadi kita lihat Ibrani pasal yang kedua. Ayat yang ke-11. Sorry. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Ini kita. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia Kristus. Atau Yesus. Yang menjadi Kristus. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Satu DNA. Siapa yang tidak malu menyebut? Siapa yang mengaku itu? Tuhan. Nah, kita dalam hidup kita, kata Dinda ini kita harus buktikan bahwa kita satu DNA dengan dia. Satu sifat dasar yang identik dari dia. Mengapa kita memiliki satu sifat dasar yang identik dari dia? Karena kita berasal dari satu, dari Allah. Apanya Allah yang ada pada diri kita? Nafas hidup Allah. Kejadian 2 ayat 7. Saya ulangi. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini napas hidup Allah. Saya ingin kita membaca lagi Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Oh maaf saudara. Ya. Yohanes 20. Lihat. Ayat 19. Ketika hari sudah malam. Pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah ia berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bukan berarti nafas ini adalah terima Roh Kudus, bukan. Tapi terimalah. Jangan tolak pekerjaan Roh Kudus. Lalu apa nafas yang dihembuskan? Nafasnya Yesus. Apa nafas Yesus? Bukan. Ini nafas Yesus yang menjadi Kristus. Nafas itu berbicara adalah tentang kehidupan. Dimensi daripada roh Kristus pada saat itu. Bukankah itu adalah dimensi rohnya yang sangat luar biasa. Dikerjakan bersama-sama oleh Roh Kudus. Dimensi dan sifat-sifat dasar yang identik itu diberikan kepada murid-muridnya. Sehingga mereka juga disebut dinda sebenarnya oleh Tuhan. Apa maksudnya? Supaya sifat-sifat dasar yang menjadi jati diri Yesus yang menjadi Kristus itu juga bisa terjadi pada hidup saudara. Sehingga saudara memiliki sifat dasar identik yang sama dengan Kristus. Tapi terimalah Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang mengerjakan itu. Sebab Roh Kudus yang membawa dia kepada kematian. Roh Kudus yang membawa dia kepada kebangkitan. Roh Kudus yang berkuasa mulai dari dalam kandungan. Benih itu datang dari Roh Kudus. Roh Kudus juga yang menguasai dia. Yang ago. Memimpin dia. Wow. Makanya dia kata, terimalah Roh Kudus. Mengapa? Setelah dia mengembusi, memberikan nafas kehidupan. Terima. Saudara lihat apa maksud dan tujuan Tuhan. Bukankah ketika saudara lahir baru, saudara diangkat menjadi anak, sehingga disebut anak juga oleh Tuhan? Ini saudara, saya mohon supaya saudara bisa mengerti. Meskipun di tanah Arab pada masa itu, penyebutan dinda itu dimaksud adalah untuk sebuah hubungan yang spesial, kekasih. Tapi dia menunjukkan harus ada satu keidentikan. Sifat dasar identik. Kalau dalam The Message ataupun Expanded Bible, saya terjemahkan langsung ayat ini. Kidung 4 ayat 9. Saudariku. Itu istilah kuno untuk sayang. Tapi oleh orang Ibrani itu menunjukkan ada DNA yang sama, identitas. Pengantinku, saudariku, istilah kuno untuk sayang ya. Pengantinku, kau telah menggetarkan hatiku. Membuatku tergila-gila. Kau telah menggetarkan hatiku. Membuatku tergila-gila. Dengan tatapan matamu. Dengan satu tatapan. Dengan satu kilauan atau permata dari kalungmu. Ketika si gembala ini berkata, kau mendebarkan hatiku, dinda pengantinku. Dinda pengantinku. Dia berbicara adalah suatu kesamaan sifat dasar identik. Di dalam 1 Petrus 1 dikatakan di sini adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu
Kita lihat sini ayatnya 1 Petrus. 1 Petrus. Satu ayat 16. Mulai dari ayat 15. Atau kita baca dari ayat 14 lah. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang telah naksir kepadamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah ini menunjukkan. Jadi apa yang disebutkan, apa yang dikatakan oleh si gembala tersebut kepada gadis Sunem ini. Wow, ini harus saudara membuatnya menjadi realita. Memang Tuhan memanggil saudara adalah saudara. Disamakan kepada saudara-saudaranya. Itu yang dikatakan Ibrani 2 ayat 11. Tetapi bisakah saudara tunjukkan bahwa engkau memiliki, membuktikan, menjadikannya realita dari apa yang dikatakan Tuhan itu. Ini harus. 1 Petrus tadi telah menuntun saudara bagaimana saudara bisa menjadikannya realita pada hidup saudara. Dinda pengantinku. Kemudian dikatakan di sini, kau mendebarkan hati dengan satu kejapan. Mendebarkan hati, wah menawan hati. Apa yang menawan hati Tuhan? Satu kejapan mata. Kling. Wah. Mengerling katanya. Mengerling, kling. Itu membuat Tuhan tertarik. Memiliki daya tarik. Wah. Saudara harus bisa pahami. Satu kejapan. Saya ingin supaya saudara memperhatikan apa penjelasan saya ini. Kalau engkau lagi mengerling atau mengejap mata sesaat. Satu kejapan saja. Lalu kemudian saudara membukanya. Maka ada saat di mana engkau tidak bisa melihat. Tapi ada saat engkau tidak bisa melihat lalu kemudian membukanya dan engkau melihatnya. Maka pada saat perbuatanmu itu justru itu mendebarkan hati Tuhan ataupun si gembala ini terhadap melihat si gadis Sunem ini. Wow, dia berdebar-debar hatinya. Terpesona. Mata di sini. Ini adalah mata ilahi. Dalam Matius, saudara lihat ayatnya. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi mata ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupanmu. Bukankah kita lagi berbicara di Kidung 4 ayat 9 ini tentang hal-hal yang spiritual yang digambarkan oleh si gadis Sunem dan si gembala ini. Ini adalah mata ilahi. Ketika engkau menutupnya sebentar dan kau membukanya, itu mendebarkan hati Tuhan. Mengapa? Itu mempesona hati Tuhan. Karena apa? Ketika engkau menutupnya, sebenarnya engkau melihat ke alamnya Tuhan. Bagaimana engkau bisa melihat ke alamnya Tuhan? Bagaimana? Satu tanda. Kalau saya menutup mata sebentar, lalu membukanya.
Bagaimana kau bisa melihat alam Tuhan? Yakni dengan iman. Mari saja kita melihat Ibrani pasal yang ke-11. Iman itu seperti mata spiritual saudara. Mata supranatural saudara. Dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Ya, lihat saudara, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat secara fisik. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian, berarti menyaksikan, kepada nenek moyang kita. Oleh iman, dia bisa menyaksikan sampai jauh ke depan. Karena iman kita mengerti, paham, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apakah saudara pernah melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, lalu menata kembali bumi ini menurut Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 2, apakah engkau melihatnya? Tentu tidak. Tapi engkau mengerti, engkau memahaminya, dan bukan hanya engkau memahami dan mengerti saja, engkau seolah-olah melihat dari apa yang lihat yang telah terjadi, dari apa yang tidak dapat engkau lihat. Sekarang kalau kita langsung ke ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Ini tentang Musa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Dihina karena Kristus. Tidak apa-apa. Sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya, penglihatannya, ia arahkan kepada upah di depan. Ingat jarak. Kemudian ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bukankah hidupnya Musa adalah 1.300 tahun atau menjelang 1.400 tahun sebelum Masehi? Kristus hidup di tahun abad pertama Masehi. Jadi ada jarak 1.300 tahun. Berarti secara fisik ada hal yang Musa tidak bisa melihat. Tapi lihat, ia menganggap penghinaan karena Kristus. Kristus kan hidupnya 1.300 atau 1.400 tahun kemudian dari dia. Tapi dia bisa memandang. Aku terhina hari ini. Mungkin aku terhina karena Kristus. Kenapa? Kristus sudah menyiapkan upah bagiku. Apa upahnya? Hanya berdiri di atas gunung Tabor ketika Yesus dimuliakan di atas bukit. Di sana ada tampil Musa dan Elia. Itu suatu penghormatan yang Allah Bapa tunjukkan kepada Sang Putra. Ini anakku kasih, kepadanya aku berikan. Dia tunjukkan kepada. Tapi siapa yang mendampinginya? Musa dan Elia. Bagaimana Musa sampai ke sini? Itu adalah upah. Dari apa yang dia pernah lihat. Dari yang tidak kelihatan secara fisik. Dia bisa melihat. Kemudian ia bertahan. Meninggalkan Mesir, ia bertahan. Bisa memiliki kekuatan. Saya ulangi. Dia bisa memiliki kekuatan yang tangguh. Tetap setia. Tetap kukuh. Tetap kokoh. Tidak tergoyang. Sama seperti ia melihat. Apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan. Dia melihat apa yang tidak kelihatan. Iman. Itu seperti satu kejapan mata.
Tuhan datang ke bumi. Anak manusia itu dibilang datang kembali lagi ke bumi. Adakah dia mendapati iman? Saudara tahu kisah ini? Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8 cerita tentang hakim yang lalim dengan janda yang miskin itu yang selalu berkata menyusahkan dia, belalah perkara. Akhirnya dibela juga. Dia benarkan perkaranya itu. Tapi Yesus mengambil contoh ini dan berkata, ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Allah akan segera membenarkan. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini penting. Yesus beberapa kali selalu melihat iman pada orang ini, pada orang ini, pada orang ini. Dia memiliki daya tarik. Hatinya tertawan karena iman. Wow. Mari kita kembali lagi pada Kidung 4 ayat yang ke-9 ini. Kau juga satu kejapan. Jadi ini berbicara tentang iman. Saya ingin supaya saudara Melisa melihat satu contoh di Alkitab. Di perjanjian baru. Ini yang mendebarkan hati Yesus. Bahkan saya katakan menawan hatinya. Saya dan Roh Kudus akan menguraikannya. Atau Roh Kudus akan menguraikannya kepada saudara. Lewat penjelasan yang saya sampaikan ini. Biarlah hal seperti ini menjadi kehidupan buat saudara. Saya ulangi, menjadi kehidupan buat saudara. Sebab apa? Ini yang mendebarkan hatinya Kristus sebagai mempelai laki-laki kita, kekasih kita. Mari saja kita membuka. Matius pasal yang ke-15. Ini bicara tentang iman. Karena itu yang mendebarkan hati Tuhan. Tapi ini sesuatu lagi. Ini betul-betul ini sangat mendebarkan hati Tuhan. Tuhan sangat tertawan, terpesona melihat hal seperti ini, menemukan seperti ini. Ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lihat, yang pertama Yesus tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, minta kepada Yesus, gurunya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak, lihat. Jadi ayat yang sebelumnya, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita, di ayat 22 itu. Dia lakukan itu dengan berteriak-teriak. Wow. Saudara bisa melihat di sini ada suatu kekuatan. Makanya dia berteriak menyebutkan hal itu kepada Yesus. Ada suatu kekuatan. Murid-murid terganggu. Yesus tidak terganggu. Yesus diam. Seolah-olah Yesus itu seperti menikmati. Atau terkagum-kagum. Kemudian kita baca ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus. Lihat. Wow. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Yesus memberitahu kepada si perempuan yang tinggal di Sidon, Tirus ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan ini terus berkata, Tuhan tolonglah aku.
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Loh, kenapa perempuan ini benar? Kata dia mengatakan benar, itu untuk mengkonfirmasi apa yang Yesus katakan di ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Coba lihat pada tayangan. Lalu Yesus memberikan suatu perumpamaan. Berarti si wanita Kanaan ini disamakan seperti apa? Anjing. Nanti saudara akan saya tunjukkan kepada saudara. Anjing di sini bukanlah anjing liar. Tapi anjing kunarion. Itu papi. Itu anjing peliharaan. Lihat cerita selanjutnya. Benar Tuhan, dia benarkan. Engkau datang untuk orang Israel. Bukan untuk aku. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Dia akui bahwa memang aku ini anjing. Aku dia apa? Namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tetap anak yang menjadi meja tuan. Orang Israel mungkin maksudnya. Tetap ini mulai bahasa yang sama antara Yesus dengan si wanita Kanaan ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita baca lagi. Markus 7 supaya kita dapatkan suatu gambaran. Markus 7 ayat 6. Ayat 26. Ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Kita kembali lagi pada Matius 26 karena ini hanya penjelasan. Perempuan Kanaan disebut, padahal dia sebenarnya adalah perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Saya akan jelaskan pada saudara. Ini penting. Saudara harus tahu dulu sejarahnya. Ya, saudara harus tahu sejarahnya. Mari saya jelaskan pada saudara. Wanita ini menurut Markus 7 ayat 25-26 adalah orang Yunani. Dia orang Yunani, bangsa Siro-Fenisia, dan disebut adalah orang Kanaan. Itu menurut Markus 7, 25-26 yang dikawinkan bersama-sama dengan Matius 15 ayat 21-28. Saya mau cerita pada saudara, ini penting. Pada zaman dahulu seluruh negeri termasuk Tirus dan Sidon ini berada dalam kepemilikan orang Kanaan. Semuanya. Bangsa Kanaan. Dan disebut adalah negeri Kanaan. Bangsa Fenisia adalah keturunan orang Kanaan. Fenisia ini keturunan Kanaan. Dan negerinya itu termasuk Tirus dan Sidon. Yang disebut Fenisia atau juga menjadi Siro-Fenisia. Lalu kemudian, saya lupa tahunnya, saya lupa mencatat di sini dalam catatan saya. Negeri itu direbut oleh orang Yunani di bawah Alexander Agung. Kalau tidak salah mungkin 300 sebelum Masehi atau 200 sebelum Masehi. Sebelum Kristus ada. Dan kota-kota itu pada zaman Kristus menjadi kota-kota Yunani. Nah, karena itu wanita ini adalah seorang non-Yahudi. Wanita ini seorang non-Yahudi yang hidup di bawah pemerintahan Yunani dulunya. Dan mungkin juga ia juga mampu berbahasa
Yunani. Dia itu adalah seorang Sirofenesia, berarti dia hidup di tanah Kanaan. Dia seorang Sirofenesia sejak lahir, yang lahir di negeri itu. Dan karena itu mereka itu disebut keturunan orang Kanaan kuno. Saudara bisa lihat itu. Mungkin cari di Google juga saudara akan temukan. Semua nama yang ditulis di Alkitab ini hanyalah untuk mempertegas asal-usulnya si wanita ini. Bahwa dia itu bukan orang Israel sama sekali. Makanya Yesus waktu ngomong itu jelas. Aku datang itu hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Betulkah itu domba-domba yang hilang dari umat Israel? Ya. Lihat. Apa yang menakjubkan Yesus kepada wanita ini? Ini wanita ini pasti miskin. Udah miskin, dia kafir. Dia sebagai bangsa kafir. Tetapi yang menakjubkan bagi Yesus, dia mengenal Yesus berbeda. Berbeda dengan orang Israel ataupun orang Yahudi yang mengenal Yesus. Lihat, dia mengenali Yesus sebagai Mesias. Seperti akhirnya wanita Samaria yang terus berbicara disikar kepada Yesus, akhirnya mendapatkan Yesus itu Mesias. Lihat apa yang disebutkan oleh si wanita ini. Wanita Kanaan ini. Orang Sirofenesia ini. Dia berteriak-teriak. Dia bukan hanya berseru, berkata begini. Ya Tuhan, anak Daud. Ya Tuhan, tidak, dia berteriak. Bahkan murid berteriak-teriak. Saudara bisa bayangkan kenapa dia berteriak. Berarti ada satu kekuatan untuk membuat dia tanpa malu, melewati bayang-bayang malu, melewati apa saja, untuk dia bisa berteriak. Inilah sebenarnya iman yang ditemukan oleh Yesus. Menurut Lukas 18 ayat 8, Yesus mendambakan iman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin wanita Kanaan ini tahu nubuatan Daud tentang Mesias? Bagaimana mungkin? Bukankah kita sudah membaca Ibrani pasal 11 tadi? Karena iman kita mengerti dunia ini dijadikan oleh Allah lewat firman-Nya. Dari yang kelihatan berasal dari yang tidak terlihat. Karena iman mengerti. Lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus diam saja. Dan tidak menjawab si wanita itu. Lihat. Tetapi Yesus dikatakan sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepada Yesus, suruhlah ya pergi, ya mengikuti kita. Dengan berteriak-teriak, oh dia mengikuti. Apa yang Yesus? Yesus sudah melihat iman. Dia tertarik kepada iman. Tapi dia diam. Lalu mulai datang. Yesus ingin. Mengapa Yesus diam? Mengapa murid-muridnya akhirnya meminta kepada Yesus untuk supaya mengusir dia? Yesus diam karena dia ingin menguji kualitas iman si wanita tersebut. Dia diam sebenarnya untuk menunjukkan keengganannya
atau ingin mengabaikan si wanita itu untuk membuktikan imannya si gadis itu sebesar apa. Bisa mengetahui. Si wanita ini mengakui dari penyebutannya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia tahu, berarti dia pernah belajar, bahwa Yesus yang dia panggil itu dengan julukan sebagai Mesiasnya dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dia tahu. Coba saudara bisa bayangkan pada akhirnya Yesus menemukan apa pada si gadis ini, pada si wanita Kanaan ini. Dia mengatakan, kau memiliki iman yang besar. Dia bilang begini. Dia katakan, hai ibu, besar imanmu. Hai ibu, besar imanmu. Yang membuat kita bingung adalah bagaimana orang kafir bisa memiliki iman yang besar. Bagaimana orang kafir dia bisa mengenal Yesus sebagai Mesias, mempercayai Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang manusia tidak bisa lakukan. Bagaimana? Saya ingin supaya saudara melihat, mengoreksi hidup saudara. Membuat hati Tuhan berdebar-debar dalam setiap langkah kehidupanmu. Adakah dia menemukan iman yang besar seperti si wanita Kanaan ini? Lihat saudaraku. Yang pertama saya coba uraikan. Wanita ini bukan asal menyebut. Dia mungkin mengenal dari orang-orang dan cerita dari bangsa Israel tentang bahwa Mesias itu keturunan Daud. Anak Daud. Dan dia tahu bagaimana dia bisa sampai pada suatu kesempatan ketika Yesus sedang menyingkir ke daerah Sidon ini. Dia lihat Yesus orang Nazaret. Saya ulangi. Yesus orang Nazaret itu adalah keturunan Daud, anak Daud. Karena dia tidak melihat secara fisiknya Yesus. Dia tidak melihat secara lahiriahnya Yesus. Inilah iman, saudaraku. Dia bisa menembus, lihat jauh ke dalam. Bahwa Yesus menjadi Mesias. Ini yang disebut Mesias. Itu bukan untuk perkara-perkara lahiriah seperti yang pernah ditunjukkan oleh Daud bapaknya. Raja Daud. Dengan kemegahannya, dengan kehebatannya, keperkasaannya. Menyelesaikan hal-hal yang lahiriah. Menjawab perkara-perkara yang lahiriah. Menjadi pemenang. Tidak. Tapi dia melihat Yesus dengan cara yang berbeda oleh matanya. Kejapan matanya itu yang mengandung iman. Itu yang menarik perhatian Yesus. Dia melihat Yesus sebagai Mesias. Bukan hanya sebagai Mesias. Karena dia telah menyebutkan anak Daud. Dia tahu bahwa Yesus sebagai Mesias adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara spiritual ataupun perkara-perkara yang kekal. Bukan perkara-perkara lahiriah. Untuk menjawab kerinduan orang Israel. Mereka bebas dari penjajahan. Mereka bebas daripada kekaisaran Roma pada saat itu. Mereka bukan. Wanita ini melihat Mesias, anak Daud itu dengan cara yang berbeda.
Dia betul-betul mendapatkan yang original. Pengertian Mesias. Pemahaman dia tentang Mesias itu. Yang original. Asli. Wow. Dahsyat sekali. Dia tidak melihat Yesus untuk menyelesaikan perkara-perkara hal lahiriah dalam kehidupan ini. Mungkin saja dia pernah mendengar bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia menyatakan dirinya adalah roti hidup. Banyak daripada murid-murid undur. Bukannya orang biasa. Murid-murid. Yesus itu nyaris punya murid 5.000 orang. Saudara. Tapi banyak yang undur. Dia lihat. Yesus saja datang ke Sidon. Ke daerah Sidon, ke daerahnya. Tidak dengan suatu kemegahan Raja Daud. Tidak dengan suatu kemegahan bahwa dia adalah anak Raja Daud. Merupakan raja paling populer dan luar biasa pada masanya. Namun wanita ini mendatangi Yesus, memanggil Yesus sambil berteriak-teriak. Yang membuat banyak orang terganggu. Terganggunya orang bisa karena keras suaranya. Terganggunya orang juga adalah juga karena konten apa yang dia teriakannya itu. Isi daripada apa yang diteriakannya itu. Anak Daud. Bartimeus juga mengalami hal sama. Dia berteriak dan orang-orang mencoba untuk meredam teriakannya itu. Kenapa dia sebutkan Yesus yang berpakaian seperti biasa ini saja? Tidak datang dengan kemegahannya sebagai Mesias dengan sebutan anak Daud. Yaitu artinya keturunan ilahi. Dia sampai pada pemikirannya. Justru inilah Mesias. Kenapa? Mesias mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apa itu? Dosa, pengampunan, kehidupan yang kekal, penghukuman. Untuk itu, apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jangan saudara berpikir bahwa mengusir setan pada zaman itu, mungkin sudah ada beberapa peristiwa orang bisa diusir dari kerasukannya seperti mungkin apa yang dialami oleh si wanita ini. Tetapi lihat dia berbeda melihat Yesus. Jadi yang pertama dia mengenali Yesus. Karena dia tidak mengikuti pengertian dan pada umumnya orang Israel. Bahwa Mesias anak Daud itu adalah untuk perkara-perkara lahiriah. Dia tidak. Dia tahu itu untuk spiritual. Itu yang pertama. Lalu kemudian sebelum masuk kepada poin kedua. Saudara lihat. Karena dia melihat Yesus bisa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan itu sebabnya dia berteriak. Maka pas Yesus memberikan gambaran kepada dirinya. Wah, dia berteriak. Itu seperti anjing peliharaan. Menyalak-nyalak kepada Tuhannya. Menggonggong kepada Tuhannya. Memohon sesuatu. Pas sekali. Yesus mengambil perumpamaannya. Ngambil sesuatu kiasannya sama. Gambarannya sama. Perlambangannya sama. Lihat yang kedua. Yesus telah melihat iman wanita tersebut. Ia diam saja. Untuk menguji kualitas iman si wanita tersebut. Bahkan para muridnya minta agar Yesus segera mengusir seperti mengusir anjing peliharaan. Yang menyalak-nyalak atau menggonggong minta roti.
Wah, sana. Messi, sana. Nah. Nanti. Tapi dia tetap menggonggong terus. Dia tetap memohon. Wow. Yesus tahu wanita ini di jalan yang tepat. Dia sudah melihat, Yesus sudah melihat iman. Tetapi Yesus ingin dia mendapati hal yang membuat dia terpesona. Mendebarkan hati. Yang ketiga saya temukan ini. Pada saat yang tepat Yesus menegaskan kepada si wanita ini. Tegaskan. Mandat yang Allah Bapa berikan kepadaku. Ini yang ketiga. Itu terutama padanya adalah untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Dia katakan, ini tugas, ini mandat. Si wanita ini segera menyadari bahwa dia bukanlah bangsa Israel. Walaupun hidup di tanah Kanaan. Dia bangsa asing. Tapi lihat imannya. Wah. Imannya apakah menjadi lemah? Apalagi Yesus mengatakan bahwa bangsa asing itu sama seperti anjing peliharaan. Wah, Yesus ngomong dia anjing. Wah, dia udah dibilang anjing. Di mata Allah loh ini. Itu anjing peliharaan itu kunarion. Di sini digunakan G2952 atau papi. Bukankah Yesus sudah mengatakan bahwa dia datang untuk orang Israel yang hilang saja? Jadi dia datang untuk memenuhi mandatnya Bapa. Untuk domba-domba yang hilang dari Israel saja. Jadi Yesus sedang berjalan dalam ketaatan. Kita baca sekarang. Roma pasal 15. Roma pasal 15. Ayat 8. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Ini orang Yahudi. Untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang. Jadi saudara bisa lihat. Jadi Yesus sedang berada di jalur yang benar. Dia datang untuk domba-domba hilang. Nah ini perempuan, walaupun Yesus sudah melihat iman. Dia berikan lagi firman Tuhan. Makanya Yesus beberapa kali. Mari kita lihat sekarang. Pernah juga melarang murid-muridnya. Saya ulangi, melarang murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke bangsa lain. Lihat Matius 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu yang diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wow. Seolah-olah saudara belum lihat. Ini apa yang menakjubkan buat Yesus. Dari apa yang dikatakan. Diserukan oleh si wanita Sunem ini. Diserukan oleh si wanita Kanaan ini. Lihat tadi Roma 15 ayat 8. Paulus juga menjadi pelayan bagi orang Yahudi. Tapi saudara lihat yang keempat ini yang saya temukan. Dan kemudian Yesus mengatakan. Ini merupakan satu kesimpulan. Mengatakan tidak patut.
Dikatakan apa? Tidak patut. Wah, ini hal yang luar biasa. Mari kita lihat itu di ayat yang ke-26. Dia bilang, tidak baik, tidak patut. Dia bilang gitu. Mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara mau dibilang anjing? Yang ngomong itu Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan tidak patut. Dia mengambil kesimpulan pada suasana. Teriak-teriak tadi menyalak-nyalak. Dan Yesus sudah mempertegas. Lihat, Yesus sudah mempertegas. Aku diutus siapa? Bapa di surga. Allah Bapa yang menjadikan siapa? Yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan orang Israel, yang menjadikan manusia, yang menjadikan bangsa asing, termasuk juga wanita Kanaan ini, Allah. Makanya di yang kelima, saya lihat tahapan yang kelima. Wanita itu tersebut menjawab Yesus, benar Tuhan, mandatmu dari Allah Bapa. Benar Tuhan, mandatmu dari Allah Bapa adalah untuk orang Israel, orang Yahudi, dan bukan bangsa asing. Dan untuk anak, bukan untuk anjing. Wanita ini berkata di ayat 27-nya, dikatakan benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wah, kita bahas nih tentang benar Tuhan. Wanita ini membenarkan perkataan Yesus bahwa itu adalah janji Allah. Di Roma 15 ayat 8. Yang harus digenapi oleh Mesias. Dia sudah percaya bahwa ini adalah Yesus orang Nazaret. Yang berjalan dan anak Daud ini. Berjalan ke situ, jalan kaki, tidak naik kereta, tidak naik kuda, tidak dengan segala kemana. Itu adalah Mesias untuk hal-hal yang kekal. Dia percaya bahwa Yesus harus menggenapi janjinya. Mandat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya untuk datang ke bumi ini. Sebagai Mesias. Apa mandatnya? Orang Yahudi. Namun dia katakan, pakai bahasanya dia. Namun dia katakan, anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya yang majikannya. Saudara tahu apa artinya ini bagi Yesus? Dia seolah-olah berkata, benar perkataanmu itu Yesus. Bahwa itu adalah janji Tuhan. Yang dijanjikan oleh Allah Bapa Sang Pencipta itu. Kepada nenek moyang Israel. Dan kau diutus juga untuk hal itu mandatmu. Itu menjadi mandatmu. Berarti itu harus digenapi oleh Mesias yang ada di hadapannya ini. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kekal. Namun, kata si gadis ini, si wanita Kanaan ini, Allah tetap adalah Allah bagi semua yang hidup. Dia memang Bapa bagi Israel. Tapi dia juga adalah Allah bagi semua yang hidup. Termasuk bangsa anjing kayak saya ini. Makanya dia berkata, namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ia mengumumkakan meskipun bangsa-bangsa lain adalah anyal anjing. Dan ia salah seorang dari mereka
Wanita Kanaan seolah berkata, aku salah seorang dari. Namun bagi Tuhan, bagi Allah Bapa, keduanya sama, memiliki hak kehidupan, yakni harus dipelihara, diberi makan, dan harus hidup. Meskipun apa yang membedakannya dengan orang Israel adalah soal kepenuhan nikmatnya, berkatnya, tidak seperti buat orang-orang Yahudi. Wanita ini juga tidak menginginkan kemewahan mereka, fasilitas-fasilitas utama yang disediakan, yang disiapkan oleh Allah Bapa Sang Pencipta lewat Yesus. Saya katakan lewat Yesus. Menginginkan kemewahan mereka. Tidak, aku tidak menginginkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada Israel. Aku tidak menginginkan, hanya aku menginginkan sedikit belas kasihan karena aku adalah ciptaan Allah Bapa. Hanya aku menginginkan belas kasihan yang diberikan kepadanya agar putrinya yang malang dapat disembuhkan. Ini berupa sebuah kebajikan, kebaikan kecil dibandingkan dengan banyaknya kebaikan dan kelimpahan yang telah disiapkan oleh Yesus atau siapkan oleh Allah Bapa lewat hidupnya Yesus kepada anak-anak Israel atau orang Yahudi. Dan seolah-olah dia berkata, remah-remah yang jatuh pada, bukankah itu sudah jatuh? Tidak layak lagi anak memungutnya. Dan tentu dia seolah berkata, dan ini tidak merugikan mereka. Meskipun anjing itu ada di bawah meja, memakan remah-remah yang jatuh. Wah. Di dalam perjanjian lama, saya ulangi sekali lagi. Ada dua wanita Kanaan. Dia dimasukkan menjadi dalam garis keturunan Kristus. Yaitu Rahab dan Tamar atau Tamar dan Rahab. Dia memohon, Rahab memohon supaya dia kehidupan kepada Allah Israel yang dia kenal sebagai Allah Sang Pencipta hidupnya. Saudara melihat lagi sesuatu yang lebih ekstrim dari bangsa asing. Di perjanjian lama dalam Ulangan 23. Dalam Ulangan 23. Ayat 3, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk sebagai jemaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Ini lebih ekstrim. Tidak boleh masuk. Berarti dia termasuk yang tidak boleh dilayani oleh Yesus. Yesus tidak datang, mandatnya tidak datang untuk mereka. Tapi lihat saudaraku. Rut seorang Moab. Dia menempuh jalan iman. Setelah kematian suaminya orang Israel. Dengan mengikuti Naomi. Yang janda juga. Akan pulang ke Bethlehem. Dengan dikatakan demikian. Mari kita lihat. Rut pasal 1. Rut pasal 1. Rut pasal 1. Kita lihat di sini. Ayat 10.
Ini perkataan Naomi. Oh, ini perkataannya ayat 10. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu? Kita lihat kemudian, Orpa kembali pulang. Tetapi Rut, di ayat 16. Tetapi kata Rut, jangan desak aku. Wow. Jangan larang aku. Wow. Si wanita Kanaan yang ada di perjanjian baru ini tentu ngikutin kata-katanya Yesus nih. Kata-katanya Rut ini. Jangan ada desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Secara fisik. Kemudian dikatakan secara spiritual, bangsamulah bangsaku. Dari mana? Kan kau sudah seorang janda. Tapi karena aku mengikut engkau. Seorang Israel. Naomi Israel. Kemudian dipertegaskan, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati. Dikubur di sana, di tanah itu. Menjadi kenangan. Aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, Tuhan Israel. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Inilah iman. Wow. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Siapa yang ditiru nih sama Naomi? Yesus. Nyerah deh. Luar biasa. Jadi saudara lihat, inilah yang makanya Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Dia terpesona. Jangan kau baca. Ini merupakan suatu konfirmasi daripada Yesus. Pertegas, bukan. Hai ibu, besar imanmu. Kita nadakan ini dengan benar. Hai ibu, wow, besar imanmu. Yesus sendiri terpesona. Itu yang dikatakan dalam Kidung 4 ayat 9, mendebarkan hatiku. Tindakan satu sekejap mata. Itu gambaran iman yang tidak biasa-biasa. Bahkan sudah seolah-olah diadu kepada firman tugasnya Yesus. Tapi imannya tidak pernah menjadi layu. Wah, satu kejapan mata. Bukankah Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi dengan iman, orang berkenan di mata Allah. Berarti orang suka. Jadi tindakan satu kejapan mata. Berarti saudara tidak melihat secara fisik. Tapi saudara melihat yang tidak kelihatan oleh mata. Tapi yakni oleh iman. Itulah yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Itu disebut kasih karunia Allah. Berarti itu kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Itu kasih karunia. Iman itu kasih karunia Allah. Mari kita lanjutkan tinggal sedikit lagi, saudara. Itu yang mempesona Yesus. Kejapan matanya. Kemudian engkau mendebarkan hatiku dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Seuntai kalung dari perhiasan leher.
Ini lihat. Kalung pada leher wanita. Ini meningkatkan keindahan leher. Dan kita sudah belajar. Leher di ayat sebelumnya. Itu berbicara tentang karakter ilahi. Maka dibilang tegar tengkuk. Itu sifat-sifat yang keras. Jadi perhiasan itu. Seuntai kalu. Apa yang membuat Yesus berdebar? Kristus berdebar melihat hidup saudara. Itu seperti seuntai kalung pada perhiasan leher. Apa yang membuat saudara berdebar? Lihat. Manusia batinia. Itu memberikan keindahan. Memperkaya, memperindah jiwa. Manusia batinia ya. Bukan manusia jiwani. Justru dia memperindah jiwa saudara. Sikap saudara. Memperkaya jiwa saudara. 1 Petrus 3. Sorry saudara. 1 Petrus 3. Ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan yang tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Lihat kalau orang Yahudi, dia memakai kalung mungkin di dalam jubahnya menutup dia. Dan itu sebabnya Petrus mengatakan yang tersembunyi, manusia batinia, itu yang menarik perhatiannya Tuhan. Mendebarkan hati Tuhan. Berasal dari roh yang lemah lembut. Apa roh yang lemah lembut? Penurut. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Lihat ayatnya pada tayang. Matius pasal 26. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Dan tentram. Wah, itu yang bernilai. Tenang. Kemudian kita lihat lagi di Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-24. Lihat. Ayat 23 mulai. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh beda dengan pikiran. Pikiran itu bagian dari jiwa. Lihat kalau manusia batinnya kau diperindah manusia batin. Akan tampil kekayaan dan keindahannya itu pada jiwa, pada pikiran. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan, diciptakan, tertampil pada hidup saudara. Itu yang digunakan perhiasan pada leher. Biarlah itu menjadi perhiasan manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak fana katanya. Yaitu perhiasan yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Perhiasan pada leher ini tentu tidak terlihat tadi saya bilang. Karena ada kerudung, ada jubah mungkin. Tapi lihat. Mengapa Petrus mengatakan batinia? Dia tidak terlihat secara fisik. Tapi lihat. Si gembala ini, sang kekasih. Bisa melihatnya. Berarti dia tersembunyi. Hanya sang kekasih saja yang bisa melihat. Begitu juga hidup saudara. Makanya hati-hati. Tuhan bisa melihat motivasimu. Tuhan bisa melihat batinmu. Tuhan selalu melihat, menilai, dan menguji manusia batin saudara. Selalu. Mari kita lihat sama-sama ayat-ayatnya supaya kita semangat untuk bisa mengetahui ini yang Tuhan maksud. Mazmur 26. Ayat 2, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku.
hatiku. Mazmur 139. Kita lihat lagi Mazmur 139. Ayat yang ke-23. Selidiki aku ya Tuhan Allah, kenallah hatiku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Itu yang terekspos dari roh. Kemudian dikatakan 1 Tawarikh 28. 1 Tawarikh 28. Ayat yang ke-9. Dan kau anakku Salomo. Ini perkataan Daud. Saat terakhir kepada Salomo. Kenallah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah kepadanya. Dengan tulus ikhlas dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Dan mengerti segala niat. Atau motivasi. Dan cita-cita. Jika engkau mencari dia. Maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia. Maka ia akan membuang kau. Untuk selama-lamanya. Bukankah si gadis Sunem ini ada di masanya Salomo dan penggodanya adalah Salomo sendiri. Dia lupa ayat ini. Perkataan bapaknya. Yeremia 17. Yeremia 17. Mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Yang menguji batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Apa yang didapat si gadis Sunem? Apa yang didapat gereja? Pujian. Engkau mendebarkan hati itu pujian. Kenapa? Lihat manusia batinyamu. Kita lihat sekarang Roma 8. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud daripada roh itu. Tujuannya roh Tuhan ada pada diri. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus dalam hal berdoa. Kita lihat sekarang. Mazmur 75. Kita lihat sama-sama. Mazmur 75. Ayat 3 mulai. Sampai ayat 6. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya. Tapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya, Selah. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Lihat di sini. Apa yang dikatakan ini? Disebut di sini adalah orang fasik. Itu berkalungkan kecongkakan. Berkalung. Dan kalau kita pengen mengetahui apa yang perhiasan pada leher ini yang menyebabkan manusia batinia kita yang selalu dilihat oleh Tuhan. Saya ingin kita melihat tuntas satu ayat ini. Yaitu Kidung 4 ayat 9. Amsal. Mari kita lihat sama-sama. Amsal. Amsal 1. Ayat 8. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu. Jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu. Dan suatu kalung bagi lehermu. Kalau engkau baca dalam bahasa Inggrisnya. Itu adalah instruksi bapamu. Ini bapak rohanimu ya. Karena bapaknya Salomo itu adalah Daud. Dan hukum-hukum dari ibumu. Artinya adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk hidupmu, membangun dirimu. Untuk menuruti. Untuk apa? Hukum Taurat. Jadi dibilang kalau engkau mengikuti instruksi Bapa. Bapa rohanimu juga. Amsal 3. Ayat 21.
Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi leher. Hikmat dan pertimbangan itu akan menjadi suatu kehidupan, pancaran kehidupan batin. Kemudian kalau kita baca di ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia. Wah, ini karakteristik kehidupan. Meninggalkan kau, kalungkanlah itu pada lehermu. Jadikan itu karakter. Tuliskan itu pada loh hatimu. Ini penting. Sebab apa? Sebab mata Tuhan itu tertuju. Kalau engkau lihat di Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Yang harus kau alami. Aku hendak memberi nasihat. Mataku itu tertuju padamu. Tadi udah kita lihat. Mata Tuhan itu tertuju pada batin. Saya ingin saya perkenalkan pada seorang hamba Tuhan yang sudah saudara kenal di Alkitab. Yusuf itu seorang yang dipenuhi roh Tuhan. Sehingga dia berakal budi dan bijaksana. Firaun mengangkat dia menjadi kuasa atas istana Firaun. Dengan mengenakan dia apa? Kalung emas. Setelah didapati oleh Firaun. Seorang berakal budi. Bijaksana. Itu adalah sikap yang terlihat. Kejadian 41 ayat 39 42. Ketika kejadian 41 ayat 39 42. Saudara bisa lihat pada tayangannya, ayatnya satu demi satu. Lihat pada tayangan. Saudara tahu, dia datang dari penjara yang terdalam. Dan ketika Firaun menemukan bahwa dia tidak ada seorang berakal budi dan bijaksana seperti dia. Yang penuh dengan roh. Bukankah pada awalnya, kalau engkau baca di Mazmur 105. Saya ulangi, Mazmur 105. Ketika dia di rumah Potifar. Dan akhirnya dia tetap setia. Tidak mau berbuat dosa kepada Allah. Apa yang Alkitab katakan? Mazmur 105 ayat 18 mengatakan. Mereka menghimpit kakinya. Kaki Yusuf. Dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Wah. Ini sesuatu yang harus kau bisa pahami. Bukan kalung. Lehernya dia sebagai orang hukuman. Sampai saat firmannya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Bukan. Ini bukan sampai saatnya. Sampai firman Tuhan itu menguji dia. Menguji dia. Dia diangkat. Lalu Firaun memberikan dia kalung. Sebagai tanda orang berakal budi. Dan bijaksana. Karena dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Kalung dan emas. Yang diberikan kepada dia. Apa yang juga dikatakan dalam Kidung 2. Kidung 4. Apa yang dikatakan dalam Kidung pasal 4. Ayat 9 ini. Dia bilang seuntai kalung pada perhiasan lehermu. Itu menunjukkan tanda kehormatan dan martabat. Saya ingin satu contoh lagi. Itu yang mendebarkan hati Tuhan. Satu contoh di Daniel pasal yang kelima. Kita baca saudaraku, Daniel pasal kelima. Setelah itu kita akan berdoa. Daniel pasal yang kelima.
Ini karena ada tulisan di dinding. Raja Belsasar nggak bisa menafsirkannya. Akhirnya dipanggillah. Kita lihat semua orang-orang pandai dan akhirnya dipanggillah Belsasar. Daniel. Ayat 7. Kemudian berseru raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu. Siapa orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Sebagai orang ketiga. Lalu kemudian apa yang terjadi? Di ayat 16-nya. Kita lihat ini. Ayat 16-nya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Belsasar mengatakan kepada Daniel. Tapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dan kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Itu di Babel. Saudara bisa merenungkan sekarang apa yang diteriakkan oleh Kristus. Dia meneriakkan, pengantinku, hal yang mendebarkan hati adalah imanmu yang besar. Kejapan mata. Hal yang mendebarkan hati, seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Itu adalah ekspresi daripada karaktermu, sikap yang datang dari manusia batinia. Itu yang menakjubkan Tuhan. Gereja seharusnya bisa melaksanakan seperti itu. Saudara juga mampu. Itulah gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Amin. Terima kasih karena Engkau menyingkapkannya buat kami Tuhan. Apa yang menjadi pengharapanmu? Tuhan, terjadilah. Ajarilah kami Tuhan. Bagaimana kami bisa membawa semua yang kami dengar hari ini menjadi realita. Terjadilah pada hidup kami. Terima kasih dan bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.